Baik, penjelasan pertama yaitu kekurangan dan kelebihan dari teori prinsip-prinsip belajar. Kelebihan yang pertama, mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas. Yang kedua, memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, mempermudah dan memotivasi peserta didik untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai, dan sikap. Kekurangannya, yang pertama dilihat dari aspek guru, dan yang kedua dilihat dari aspek peserta didik, dan yang ketiga dilihat dari sarana atau sumber pembelajaran. Mengenal teori pembelajaran. Kelebihan yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Kekurangannya, yang pertama, proses belajar dipandang bersifat otomatis atau mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal, manusia mempunyai kemampuan self-regulation dan self-control yang bersifat kognitif. Sehingga dengan kemampuan ini, manusia bisa menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Teori belajar behavioristik dan aplikasinya. Kelebihan yang pertama, untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Kekurangannya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Teori belajar kognitif dan aplikasinya. Kelebihan pada pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingatkan materi-materi yang telah diberikan. Pembelajaran kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Kekurangannya, pada dasar teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Teori humanistik dan aplikasinya. Kelebihan bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya. Kekurangan bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka.
Teori belajar konstruktivisme dan aplikasinya. Kelebihan dalam proses membina pengetahuan baru, murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus dan dapat mengembangkannya menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Dalam proses pembelajaran, murid harus terlibat langsung dalam mengembangkan sebuah pengetahuan baru, sehingga peserta didik akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. Pada dasarnya, dalam sebuah proses belajar, murid harus terlibat secara langsung dengan aktif, sehingga mereka akan ingat lebih lama semua konsep pembelajaran itu. Kekurangannya, kadang guru tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Misalkan, guru tidak pernah memberi kesempatan pada peserta didiknya untuk menyelesaikan suatu masalah atau berdiskusi, sehingga peserta didik hanya mendapat pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi, pola pikir peserta didik tidak berkembang. Tidak semua guru atau pendidik itu mempunyai karakter atau sifat yang sama. Pada dasarnya, guru hanya memberi penjelasan saja saat pembelajaran, sehingga peserta didik dituntut untuk hanya memahami saja, tanpa terlibat secara langsung dalam mengaplikasikan sebuah situasi baru itu. Teori Gestalt dan aplikasinya. Kelebihan teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Inti pembelajaran adalah mendapatkan insight, artinya mengertinya persoalan, dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan memecahkan masalah. Kekurangannya, karena menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Pemecahan masalah sangat tergantung pada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Teori kecerdasan ganda dan aplikasinya. Kelebihan, setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh anak, pembelajaran pun bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk sebuah kecenderungan yang akan mempunyai hasil yang sangat optimal. Akan memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, memberi berbagai macam harapan serta semangat yang terkesan baru terlebih pada anak yang sedang melakukan pembelajaran, memberi kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran yang terbuka, menghindari penghakiman yang bisa dilakukan manusia dari sudut pandang sebuah kecerdasan. Dan kekurangannya adalah memiliki kontroversi, terlebih pandangan yang diberikan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukan pengertian bakat, kecerdasan hingga keterampilan, memerlukan fasilitas yang begitu lengkap sehingga teori ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasional secara klasikal atau massal. Teori belajar sosial dan aplikasinya. Kelebihan teori belajar adalah menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif. Orang tersebut melahirkan juga akibat reaksi yang ditimbulkan akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Sedangkan kelemahannya adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Teori Pan-Hill dan aplikasinya. Kelebihan yang pertama, kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik. Yang kedua, kemampuan komunikasi siswa lebih baik. Yang ketiga, bersifat intrinsik dan ekstrinsik, yakni
Objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Kekurangannya yaitu yang pertama, seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya. Yang kedua, apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarnya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Teori belajar sosiokultural Vygotsky dan aplikasinya. Kelebihan dari teori ini adalah mengurangi kesenjangan antara siswa, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi. Sedangkan kekurangannya adalah teori ini terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung. Teori belajar sibernetik dan aplikasinya. Kelebihan bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Lebih memungkinkan pengajar untuk memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Sedangkan kekurangannya adalah ada kekurangan yang dimiliki teori belajar sibernetik ini, yaitu memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan.